Sadguru justru memberi satu kata kunci, kesadaran. Dan jika ada bangsa yang mampu memadukan kemajuan dengan kedalaman spiritual, dunia akan menoleh kepadanya. Benarkah itu Indonesia? Dan ada 7 pertanda aneh yang dilihat oleh Sadguru di Indonesia di tahun 2026 yang patut kita jadikan barenungan dan kewaspadaan kita semua dalam menjalani hidup sepanjang 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Sadguru, beliau adalah seorang yogi mistikus dan seorang spiritualis asal India yang sangat terkenal dan diakui oleh para pemimpin dunia. Ia berkata dengan tegas, tahun 2026 bukan tentang apa yang akan terjadi, tetapi tentang apa yang akan kita ciptakan. Di saat banyak negara bisa kehilangan arah karena teknologi, emosi, dan kepentingan sesaat, Sadguru justru memberi satu kata kunci, kesadaran. Dan jika ada bangsa yang mampu memadukan kemajuan dengan kedalaman spiritual, dunia akan menoleh kepadanya. Benarkah itu Indonesia? Dan ada 7 pertanda aneh yang dilihat oleh Sadguru di Indonesia di tahun 2026 yang patut kita jadikan barenungan dan kewaspadaan kita semua dalam menjalani hidup sepanjang 2026. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulur yang muslim, silakan tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, tahun 2026 akan ditentukan oleh tingkat kesadaran manusia. Sadguru berharap 2026 menjadi a more conscious year, tahun yang lebih sadar. Artinya bukan teknologi atau politik yang menentukan arah dunia, tetapi kualitas kesadaran manusia. Dan pesan untuk Indonesia, sebagai bangsa besar dengan kekuatan spiritual dan budaya, Indonesia berpotensi menjadi contoh bagaimana modernitas bisa berjalan berdampingan dengan kesadaran batin. Yang kedua, dunia akan menghadapi tantangan besar, tetapi bukan takdir. Perang, kelaparan, dan krisis global disebut sebagai realitas beberapa tahun terakhir. Namun Sadguru menegaskan, prediction is powerful. Human being should envision a plan and execute it. Masa depan bukan sesuatu yang menimpa kita, tetapi sesuatu yang kita ciptakan. Maknanya apa bagi Indonesia? Negara berkembang dengan bonus demografi seperti Indonesia tidak boleh bersikap reaktif. Perencanaan jangka panjang menjadi kunci, dan ini yang patut diketahui oleh Prabowo. Yang ketiga, teknologi akan semakin melampaui batas dan membingungkan manusia. Sadguru mengingatkan bahwa teknologi berkembang begitu cepat hingga bisa membuat manusia kehilangan arah jika tidak disertai kesadaran. Dan makna untuk Indonesia, transformasi digital harus dibarengi dengan kebijaksanaan. Jika tidak, masyarakat bisa maju secara teknologi tetapi rapuh secara mental dan sosial. Yang keempat, manusia kini memiliki lebih banyak dari generasi manapun. Beliau menyoroti fakta sederhana, manusia modern memiliki puluhan kali lebih banyak daripada kakek neneknya. Namun pertanyaannya, setelah survival terpenuhi, apakah kita bisa menciptakan kesejahteraan? Dan ini makna untuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan kesejahteraan batin, bukan sekedar konsumsi. Yang kelima, era baru menuntut tanggung jawab kolektif. Sadguru menyebut bahwa untuk pertama kali dalam sejarah, manusia memiliki alat, teknologi, dan sumber daya untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Artinya untuk Indonesia, dengan populasi besar dan budaya gotong royong,
sebenarnya memiliki modal sosial yang kuat untuk menjadi bagian dari perubahan global ini. Yang keenam, kemarahan dan reaktivitas akan menjadi racun peradaban. Ia memberi pesan sederhana namun tajam. If you are compulsive, your intelligence become a curse. Kemampuan manusia justru bisa merusak planet jika digunakan tanpa kesadaran. Dan ini pesan untuk masyarakat Indonesia. Menahan reaksi, mengurangi polarisasi, dan memperbanyak dialog bisa menjadi kekuatan nasional. Yang ketujuh, awal baru harus dimulai dari perubahan kecil. Sadhguru tidak meminta revolusi besar, ia hanya berkata, singkirkan satu hal buruk dari diri kita semua. Hadirkan satu hal yang baik, bahkan jika hanya senyum yang sedikit lebih besar. Perubahan global selalu berakar pada transformasi personal. Dan pesan untuk Indonesia, bayangkan jika jutaan orang Indonesia melakukan satu perubahan kecil, dampaknya bisa terasa hingga dunia. Dan ini adalah pesan terakhir Sadhguru untuk 2026. Ini bukan soal meramal masa depan, bukan menunggu keajaiban, tetapi tentang manusia yang lebih sadar, lebih bertanggung jawab, dan lebih bijaksana dalam menggunakan kekuatannya. Dan negara-negara dengan kedalaman budaya serta spiritualitas seperti Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi cahaya di tengah dunia yang semakin kompleks. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.